Kalau Bukan Rasulullah yang merugikan cakap. lemah. Kalau bukan Rasulullah yang cakap, lemah. Ya, tadi pokoknya Bunda tadi dengar. kalau ada hadis-hadis yang bikin Islam bangkrut, lemah. Kalau bukan Rasulullah yang cakap, Oke lemah. lah, silakan. Apa mau Oke. apa mau Namboru Purba katakan? Silakan. Ini yang tadi. Tadi kamu ada cakap tentang masalah itu kan, siksa kubur ada. Ya, siksa kubur. Menurut yang sisa kubur itu, yang sisa kubur itu yang ini loh, dia kalau dia nggak ada sama ibadahnya, jadi kalau ditanya siapa Tuhanmu dia nggak bisa jawab. Itu Salah. korupsi. Siksa Apa yang kubur itu bukan karena Muslim waktu hidupnya berbuat jahat. Bukan karena Dari mana kau Muslim. Loh, siksa kubur itu disebabkan karena pipis tidak dicuci. Banyak kali cerita kau. Lu nggak percaya dia dibilangin. Oke, baik ya. Ini banyak sekali ini. Udah dibilang masalah pipis-pipisan kok. Gimana sih? Tidak. Bentar. Kalau kita itu di siksa kubur, kalau kita berdosa, kalau kita ditanya siapa Tuhanmu kita nggak bisa jawab, kena siksa itu. maksudnya. Bukan masalah itu. Oh, ini nekat yang nyata lah. Baik ya, kita tampilkan hadisnya ya teman-teman ya. Nih. Iya. Jadi teman-teman sekalian, penyebab Jangan orang tampilkan siksa. hadis lah, tampilkanlah Quran. Apa yang dikatakan Quran baru ke hadis gitu. Kau ini Oke. Baik, saya akan Quran baca, dulu, saya akan baru putarkan hadis. dulu. Namboru Purba, dengarkan ya. Ini Namboru Ya. Purba ini banyak nggak tahunya tentang agama Islam. banyak kali cerita kau. Oke, coba. Oke, silakan. Nah, Kelihatan di sini? Kelihatan Arabnya? Sudah terlihat? oke, ha. Artinya? Kamu bacalah. Artinya? Kenapa sih ini volumenya? Tunggu sekejap ya. Waduh. Volumenya perlahan sangat. Alasan lagi nih, ciri-ciri Tunggu dulu. lagi. Volumenya loh. Oke, Oke. sudah? Oke, nih ya. Nah, Artinya, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Dan keduanya disiksa bukan karena perkara yang berat. Orang pertama disiksa karena tidak membersihkan dirinya dari air kencing. betul. Betul? Ya, itu Iya. ya, betul pertama kali. Jadi siksa kubur disebabkan oleh air Kencing, karena dia tak berhadap. Jadi Ya. barang siapa Ya. yang pipis di celana sudah pasti disiksa kubur, betul? Iya, betul. Betul. Tapi kalau korupsi, berzina, mencuri, tetap saja masuk surga, Sayang, betul? dengar dulu. Dengar dulu, Edi, dengar dulu cakap Bunda. Itu yang pertama kali disoal sama Allah. Dalam sholat, kalau dia tidak berhadap Namboru terus dihadap. Purba, dengar Namboru Purba. Menurut ajaran agama Ya, Islam, orang yang mencuri, berzina, asal mengucapkan Muhammad utusan Allah masuk surga, betul? Tidak. Loh, gimana? Tapi cakap. Oke, saya tampilkan lagi sebentar. Sabar. Kita banyak tampilkan cakap semua kau. teman-teman. Sabar ya. Enak kali Sabar. orang berzina masuk surga. Lu banyak memang cantik. begitu. Memang begitu, saudara. Kau Sabar. Kau salah Sabar. penafsir. Kutunjukkan ayatnya. Memang mereka ini ya, Ya. sungguh nekat yang nyata mereka ini ya. Baik, sebentar. Bukan Sabar. nyata. Kamu yang nggak paham penafsiran. Baik, sabar. Oke ya. Kita tampilkan. Bentar. Sebentar ya. Ya. Sabar ya. Oke. Ya. Kita bukakan. Nih ya, sudah saya bukakan. Nih. Apa dikatakan di sini? Ya. Menceritakan kepada kami dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nih, ya. Rasulullah, lihat sini dong. Nih, nanti disangka Iya, saya aku bisa bohong. sambil makan.
Nanti disangkain saya Tapi bohong. makan. Nih, Eh, telah mengabarkan kepadaku Muhammad bersabda bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, betul. aku tanyakan, Iya betul. aku tanyakan, sekalipun dia mencuri, sekalipun dia berzina. Beliau menjawab, ya, sekalipun dia mencuri, sekalipun dia berzina. Iya betul. Bayangkan Sekali agama dia Islam. berjudi. Sungguh Dengar dulu, sangat dengar dulu. Dengar agama dulu. Islam sungguh sangat unik, saudara-saudara ya. Kalau Oke, berzina, mencuri, sekalipun berzina mencuri, asal mengucapkan syahadat, asal percaya, Ya. asal tidak menyekutukan Allah, masuk surga. Oke. Tapi Boleh dengar. Ya. Tapi kalau Anda kencingnya tidak dicuci bersih, maka Anda akan disiksa kubur, betul. Iya. Nah, boleh. Jadi Boleh mendingan menjawab. sebentar, mendingan pipis tidak dicuci bersih atau mendingan korupsi? Nah, boleh benar jawab. Silakan. Supaya kau oke. Apa yang kau baca tadi hadis itu tadi, wanita yang berzina yaitu korupsi ke apa ke selagi dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Masuk surga. Tapi dengan syarat. Dengar dulu. Di Dengan mana satu ada syarat. syaratnya? Kalau ada syaratnya. Masa Syaratnya ini kata nggak ada Allah. syaratnya? Nih loh. Dalam Sebentar ya Al-Quran, nih. sayang. Aduh, kok dibilang dengar ada dulu, dalam syarat-syaratnya. Ini nggak ada syaratnya. Nih, lihat nih. Nih. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti Ya. masuk surga. Aku tanyakan, Ya. sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab Ya. ya, sekalipun dia berzina Ya. atau mencuri. Jadi orang Islam, walaupun pezina, walaupun pencuri, tetap masuk surga, Ya. betul? Iya, betul. Iya. Tapi kalau orang Islam cebok, ya, tidak dicuci bersih, kena siksa kubur, betul? Betul. Jadi mana yang lebih penting? Tidak mencuri, tidak berzina, atau cuci-cuci alat kemaluan? Cuci hadas. Iya, lebih Cuci penting, hadas yang lebih paling penting penting. cuci-cuci kemaluan ketimbang mencuri dan berzina, betul? Iyalah. Iya, cuci hadas. Sungguh Cuci luar hadas. Sama biasa itu disiksa agama kubur. Islam, saudara-saudara. Jadi Oke, baru lebih penting mencuci kemaluan ketimbang Dengar dulu, untuk menjaga Bunda diri dulu, agar dengar tidak korupsi, dulu. betul? Iya, dengar dulu Bunda bagi penjelasan. Kamu ini bukannya tahu apa. Sungguh ini Bunda bagi adalah penjelasan. Islam yang nyata. Silakan. Dengar dulu, Bunda bagi penjelasan. Yang dimasukkan oleh situ, kalau kita sholat tidak bersuci, memang kita akan mengalami dapat siksa kubur, ya. Ya, dan satu lagi, hadis yang satu lagi. Bukan sholat. Kalau Iya, orang ini paham, Bunda. dengar, begini, Nambur Purba dengerin. Ada seseorang, dia buang air kecil, oke? Nah, ketika dia buang air kecil, terus kadang-kadang kan pipisnya itu kan merepet kemana-mana Iya. kan, betul? Iya. Baik itu perempuan, baik itu laki-laki, kalau buang air kecil kan Iya. kadang-kadang merepet kemana-mana. Nah, kalau sampai Iya, merepet kemana-mana, dengar, kalau sampai merepet kemana-mana, akibatnya adalah siksa kubur, betul? Iya, betul. Nah, Kau dengar tetapi dulu penjelasanku. dengar. Kalau orang korupsi, kalau orang berzina, adakah siksa kubur di situ? Bukan siksa kubur, masuk surga. Masuk surga. Siksa kubur Makanya ada. saya Masuk bilang surga. lebih penting menjaga kebersihan kemaluan ketimbang menjaga diri Iya. untuk tidak korupsi, betul? Iya, betul. Iya, Daripada itulah kita- agama nah, Islam. Nah, makanya aku dengar dulu penjelasanku. Dengar dulu penjelasannya. Jangan dipotong ya. Ya, silakan. Penjelasan Bunda. Silakan. Oke. Yang dimasukkan itu kita suci dari hadas kecil, seperti kencing ataupun kita buang hadas besar, ya.
Termasuk contohnya bagi contoh membaca Quran, kenalah kita bersuci hadas. Sholat kita mau bersuci hadas. Yang mana-mana saja pun yang namanya kita buang air kecil dan buang air besar, kita kena bersuci hadas. Paham tak? Paham? Buang apapun, mau buang air kecil ke, mau buang air besar ke, kena cuci hadas. Paham? Paham Kak Edi? Ini saya curiga ini teman-teman. Gini. Ini saya curiga ini. Gini, pernah tidak terbesit di dalam pikirannya Namboru Purba kalau hadis-hadis itu adalah karangan orang-orang penggemar kemaluan. Dia senang kemaluan yang bersih begitu. Ah, gimana caranya biar orang biar kemaluannya biar bersih? Maka harus kita buatlah hadis supaya orang kemaluannya tidak bau pesing begitu. Apa jangan-jangan loh bisa-bisa jadi. Pernahkah Anda berpikir sampai liar sejauh itu? Ini jangan-jangan karangan orang-orang penggemar kemaluan. Dengar dulu. Dia tidak mau. Ini ya. Saya sering dapati kemaluannya bau pesing. Maka dikaranglah sebuah hadis. Ya kan? Barang siapa yang tidak menuci kemaluannya, maka akan disiksa kubur. Betul? Bisa jadi. Ini kan pikiran kita kalau menerawang kemana-mana. Nih, saya kasih contoh misalnya gini. Ada hadis, saya pernah ngobrol sama seorang wanita, tapi udah kejadian udah lama ya. Nih, saya ngobrol begini. Kamu tahu nggak? Gini, kamu tahu nggak hadis tentang seorang istri kalau mengizinkan suaminya punya istri lagi, maka dijamin tiket masuk surga. Pernah dengar? Mana ada? Ada. Loh, Mana ada? ada sebuah hadis di mana bagi wanita yang mengizinkan suaminya kawin lagi, itu tiket masuk surga. Waduh. Tipu. Loh, nah sekarang begini. Ya, Waktu itu ada. saya ngobrol sama dia. Dia muslimah ini, seorang perempuan. Tapi dia udah sedikit-sedikit agnostik. Dia bilang begini, kalau menurut saya itu karang-karangannya pengarang hadis untuk mensukseskan acara mereka punya istri lagi. Iya. Oh, nggak percaya. Nih, saya tampilkan hadisnya ya. Bagaimana kalau perempuan mau dipoligami itu tiket masuk surga. Sebentar ya. Ada, tipu. Bohong. Oke, baik ya. Hadis tentang ya kita tampilkan. Makanya teman-teman ya. Nah nih, keutamaan istri yang ridho di poligami. Nih ada pertanyaan nih. Ini kan tanya jawab nih ya, forum tanya jawab. Benarkah bahwa istri yang ridho di poligami oleh suaminya bahwa ia akan dijamin surga? Jika itu tidak benar, apakah ada keutamaan khusus bagi istri yang dipoligami oleh suaminya? Wah, ini mantap ini ya, ukhti. Oke. Assalamualaikum ya, Rabbil alamin dan seterusnya. Nih. Tidak kami ketahui adanya keutamaan khusus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah tentang istri yang rela dimadu atau dipoligami oleh suaminya. Siapa yang menyebutkan keutamaan demikian secara mutlak, wajib dibawakan dalil. Namun, nah ini hati-hati nih kalau udah namun ini ya. Namun, yang mendekati hal itu adalah ancaman bagi wanita yang meminta cerai karena suaminya poligami. Nah,
Ada ini ayatnya. Ini. Lihat nih. Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi mendesak, maka haram baginya bau surga. Itu. Itu betul. Iya, makanya kalau betul. suami, dengar, kalau suami mau kawin lagi, istri mengancam cerai, maka diharamkan surga baginya. Betul? Betul. Iya. Betul. Jadi kalau ada suami mau kawin lagi, boleh harus diizinkan oleh istrinya, betul? Tak semestinya. Waduh, ini Nah, tidak percaya kepada Al-Quran. Dengar sini. Izin kata izin, suami berhak dia kawin lebih dari satu. Enggak tanpa izin, enggak ada, harus ada izinnya. Izin dari mana? Tidak perlu izin. Tak perlu. Perlu nggak? Dengar. Perlu nggak suami izin kepada istrinya kalau dia mau kawin lagi? Tak perlu. Tak perlu. Dia boleh kawin. Berarti tinggal kawin-kawin saja kan? Boleh nikah aja sampai 4 kali, batas sekali serentak pakai boleh. 4 saja. Kalau dia mau nikah yang kelima, kena cerai dulu. Salah satu di antara yang 4 itu. Baru boleh kawin yang kelima. Mau kawin yang ke-6, pun cerai juga salah satu. Dia harus hanya boleh 4 saja sah dipakai. Oke, Ya, Muhammad betul. berapa istrinya? Tapi kalau istri Muhammad itu zaman Rasulullah 12. Katanya Campur maksimal hamba. 4. Dengar aku cakap. Oh, kalau Muhammad Al-Quran khusus diturunkan. spesial. Lupa. Bukan. Gimana? Bukan Edi. Muhammad masa zaman Nabi dulu, sebelum ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah, itu boleh lebih istri lebih dari 4 sebelum diturunkan ayat itu. Setelah ayat Allah turunkan ayat itu tadi di surah An-Nisa, boleh hanya batas 4, tapi dengan satu syarat, harus berlaku adil. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil, maka satu sahaja. Oke, Itu. sekarang begini. Tapi ramai Sekarang orang, begini, Namboru Purba, dengar. Sebagai seorang istri, kalau suaminya orang kaya, punya banyak duit, Iya. suami Ya. boleh nggak cari istri-istri di luar, cari perempuan-perempuan di luar untuk dinikahi, boleh nggak? Contoh, saya kasih contoh Boleh. gini. Dengar dulu, gini. Misalnya Namboru Purba punya suami, suaminya konglomerat. Nah, sang suami, ibu Purba kan tinggal di Malaysia, betul? Iya. Nah, misalnya suami Ya. pergi ke Jakarta, oke? Iya. Selama sebulan, pekerjaan sebulan, ya Iya. kan? Boleh Iya. Kak si suami ini mencari istri di Jakarta untuk melampiaskan syahwatnya? Boleh? Boleh. Tapi nikah ya? Nikah. Iya, Boleh. nikahnya 2 hari saja, boleh nggak? Itu terpulang pada perempuan itu. Iya, Kalau dia misalnya mau begini, jadikan saya kontrak 2 nikahkan hari, kamu selama 2 hari dengan mahar 10 juta, boleh? bukan itu. Lu, Bukan. waduh, Bukan ini itu. gawat yang nyata. Dengar dulu. Dengar. dulu. Kan nikah, Dengar dulu. dengar. Dengar dulu, Bunda cakap. Nikah Bunda, tidak Bunda perlu. dulu cakap, dengar dulu. Silakan. Maksudnya gini, kalau suami kita itu berada di Jakarta, dia menikah tak disebutkan aku nikahkan kamu selama 2 hari, enggak. Tetap juga aku nikahkan kamu bernama ini si Anu, ini nih. Dia mau 2 hari atau tidak itu tergantung kepada individu itu, istri itu sendiri. Oke, tapi setelah waktu seminggu ijab boleh kabul, diceraikan kan? terpulang kepada individunya kalau mau. Iya. Kalau nggak mau ya enggak. Oke, boleh diceraikan. Misalnya saya nikahkan kamu, setelah itu 7 hari istriku kita cerai karena saya mau pulang ke Malaysia, boleh kan? Nah, kalau istrinya itu setuju, Itulah indahnya agama Islam. Ayo, masihkah Boleh. Anda ingin Dari menolak masuk Islam? Mantap ini saudara. Nih, bagi teman-teman yang tidak tahu dalilnya, nih saya tunjukkan dalilnya. Oh, kalian ini nekat yang nyata. Nih, kita tunjukkan dalilnya. Oke. Saya bacakan ya, ini di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-24 nih. Dan diharamkan bagi kamu mengawini. Edi, Sebentar, saya tunggu bacakan ya, dulu. sebentar ya.
Iya, kamu baca dulu sekejap. Bunda nak cuci tangan. Oke, baik. Bunda nak cuci tangan dulu. Oke. Jadi teman-teman, dalilnya bahwa laki-laki itu boleh mencari istri-istri dengan harta mereka ada di sini nih. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, yang di atas ini ya. Yang demikian itu yaitu mencari istri-istri dengan hartamu. Boleh, ya. Seorang pria muslim itu boleh mencari istri-istri dengan harta yang dia miliki, ya. Maka nih ya, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Nah ini, maka istri-istri yang telah kamu nikmati, maksudnya disetubuhi ya, di antara mereka berikanlah kepada mereka maharnya, kasih duit, ya, sebagai suatu kewajiban. Nah ini, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi betul kan? Kalau suami pergi ke ke puncak Bogor, kemudian dia di sana mendapati seorang perempuan, dinikahinya perempuan itu. Nah, mereka tidak apa-apa saling merelakan untuk bercerai setelah menikah selama 7 hari, betul? Iya, makanya ada istilah kawin kontrak. Ampun, betul. Memang betul, memang betul. Ada dalilnya, saudara. Edi. Bunda ada 1 menit ini. Silakan. Bunda waktu rehat dah, Ma. Okey. Silakan. Ini saya bagi tahu umat Islam ya, maupun non Islam. Poligami di Islam ini tak kira. Batasnya 4 ya. Dia berlaku adil tak berlaku adil itu dia suami bertanggung jawab dengan Allah. Okey. Yang penting istri reda, alhamdulillah. Dan dia beriman lagi senang. Kenapa saya cakap kalau suami kita nikah lagi kita senang? Yalah kita nggak ada kewajiban kita nak layan dia kan. Hari ini istri pertama layan, esok istri kedua layan, esoknya lagi kita bermakna 3 hari kita standby. Makanya kita 3 hari kita boleh rehat, enjoy ya kan. Itulah kelebihannya poligami. Tapi bagi orang yang suka di poligami, kalau nggak mau di poligami, nggak mau juga si suami dia sanggup. Kalau bunda nggak sanggup sendirian. Bunda mau di poligami. Jadi kenapa tugas bunda bisa dikerjai orang lain? Iya. Nah ya, macam bunda kan, bunda sekarang kerjakan. Istri pertama ada di rumah. Istri pertama bisa jaga suami kita, bisa jaga anak kita. Ini bunda udah jalani loh, makanya senang. Jadi bila bunda coba misalnya ya kita dengarkan dulu ceramahnya ya, coba. Edi, udah 10 menit. Ya, tapi tidak perlu izin ya. Kalau mau poligami tidak perlu izin kan? Iya, tak perlu izin. Tak perlu izin. Oke ya. Edi. Wahai suami-suami muslim, ayo pergi ke puncak. Begitu. Mencari istri selama 2 minggu, Bunda. Betul. Bunda pada mau masuk. Oke, baik. Ya, sampai jumpa. Oke, terima kasih ya. Selamat malam. Selamat malam. Turunkan. Kamu turunkan. Ya. Coba kita dengar dulu ceramahnya Ustadz Abdul Somad ya. Kalau dengan poligami bisa menjaga, lanjutkan. Tapi justru menghancurkan, jangan. Oleh sebab itu maka ini dia tidak kaku seperti besi, dia seperti karet. Ini yang saya sebutkan ini adalah pertimbangan-pertimbangan bagi yang sudah siap-siap untuk setuju menandatangani materi 6.000. Karena semua laki-laki ini tidak akan bisa menikah tanpa izin istri pertama. Sudah dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu-ibu jangan takut, jangan khawatir. La takhaf, jangan takut. Wala tahzan, jangan sedih. Takbir. Harus ada materai 6.000 biar izin. Tapi kita lihat jawaban Abdul Somad di tempat lain nih. Apa boleh seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama? Poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? 2 saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat.
ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wadi, ada 2 orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan sebentuk cincin emas tunai, sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Nah, tak ada syarat izin pertama. Suami-suami. Oke ya, kita kasih naik lagi ada Arsyaka Store. Oke, Arsyaka Store. Ini malam minggu ceria ini kita. Ya, silakan Arsyaka. Arsyaka. Halo Arsyaka Store. Arsyaka. Waduh, sudah dinaikkan tapi tidak nyangkut-nyangkut. Kita turunkan saja ya, teman-teman ya. Iya, ya kepada teman-teman muslim ya, silakan. Bagi teman-teman muslim yang ingin naik berdiskusi, ayo naik ke sini, kita diskusi dengan baik yuk. Ada Ida Marwi, Ya, silakan Ida Marwi. Halo, Eris, apa Ya. kabar? Kabar baik, silakan Ida Marwi, nyalakan kamera Anda. Halo? Iya, ya silakan. Selamat malam Ida Marwi, Muslim ya Bang ya? Muslim, Bang. Muslim. Ya silakan Bang, mungkin ada yang mau Anda tanggapi atau bagaimana, silakan. Atau yang baru saya katakan tadi itu, Bang, Anda tadi menyesatkan umat itu. Nah coba, silakan. Kalau masalah pernikahan di agama Bang Edis nih gimana, Bang? Boleh Ya, nggak? jadi begini. Misalnya orang-orang yang boleh dinikahi aja lah. Ya, jadi begini Bang. Peraturan dalam Bible misalnya orang-orang yang boleh dinikahi atau orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, gimana? Makasih Bang Nur Hasan, makasih Bang. Ya, jadi begini ya. Di dalam Bible, manusia itu dianggap gambar dan rupa daripada Tuhan sendiri. Jadi manusia itu ya adalah ciptaan yang berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Jadi manusia itu punya akal pikiran, makanya di dalam yang nyiptakannya Yesus, Bang, ya, manusia itu. Bang, Anda fokus dulu Bang, jangan kemana-mana. Saya kalau Oke. diskusi, Siap. kan nanti kalau saya turuti Anda, nanti lama-lama kita bahas gelas nanti. Atau bahas botol minuman. Fokus Abang dulu Bang. nurunin aku berarti Abang mau Fokus. kabur itu, Bang. Fokus Kalau ya. mau nurunin aku berarti mau kabur. Oke, siap. Fokus. Kalau fokus, saya turuti. Tapi kalau mau ngelantur kemana-mana, saya nggak mau diskusi yang ngelantur kemana-mana. Oke? Tadi Anda tanyakan pernikahan di dalam kekristenan, betul? Oke. Baik. Jadi di dalam kekristenan Bang, di dalam Bible, tidak ada di dalam Bible umur sekian boleh dinikahi, nggak ada. Di dalam Bible, tujuan pernikahan itu adalah supaya berkembang biak dan bertambah banyak. Karena Tuhan berfirman, ya, beranak cucu dan berkembang biaklah dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itu tujuan daripada pernikahan di dalam Bible. Nah, makanya di dalam Bible tidak ada mengawini bocah cilik. Karena apa? Karena bocah cilik belum bisa mengandung. Karena tujuan dari pernikahan di dalam Bible itu supaya melangsungkan generasi. Supaya manusia itu tidak punah. Beranak cuculah dan berkembang biaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Mau saya bacakan dalilnya? Ya, silakan, Bang. Baik, saya bacakan ya. Saya bacakan. Nih, ya kan? Saya bacakan dalilnya di dalam kitab Kejadian. Sabar ya teman-teman ya. Kalau dadak-dadakan begini kita harus nyari-nyari ayatnya dulu sebentar. Ya. Beranak cucu. Nih, kita tampilkan misalnya di dalam
Kejadian 1:28 ya. Nih, Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-28. Tapi seperti biasa kalau kita baca Bible itu kita harus baca konteksnya ya. Nih, kita baca konteksnya artinya kita harus baca 1 atau 2 ayat sebelumnya. Saya tampilkan di layar ya Bang ya. Saya tampilkan di layar. Oke. Ini kejadian ya Bang ya, pasal yang pertama nih. Nih, kita tampilkan di sini. Nah ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kemudian Allah berfirman kepada mereka ya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi manusia itu tujuan dari pernikahan itu memang supaya melangsungkan generasi. Makanya tidak boleh ada laki sama laki. Kalau laki sama laki nikah dalam 50 tahun umat manusia musnah. Laki sama laki nikah, perempuan sama perempuan nikah. Dalam waktu 50 tahun manusia hilang dari muka bumi. Nah, sekarang begini. Di dalam agama Anda ada satu riwayat bagaimana Muhammad itu menikahi anak di bawah umur. Betul? Mana riwayatnya Bang? Mana Bang? riwayatnya? Oke baik ya, kita turutin. Kadang mereka ini pura-pura nggak tahu loh. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Nah ini berat ini mereka ini. Kalau ada dalil begini mereka, oke sudah kelihatan. Coba Anda yang baca sekarang gantian. Baca. Mata Macet. udah kabur Bang. Sulit Bang, mata aku kabur Bang. Alasan saja dia. Oke baik, saya bacakan. Ada Bang, baca Bang. Oke, saya bacakan ya. Baik. Maksudnya diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahiku ketika aku berumur 6 tahun dan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersamaku. Telah bersamaku di sini maksudnya berhubungan seksual ya. Ketika umurku 9 tahun. Hadis riwayat Muslim nomor 2547 itu ada di Muslim, Bukhari, banyak bertaburan itu hadisnya. Sekarang saya tanya kepadamu, umur 6 tahun perempuan sudah punya belum? Sudah punya sel telur belum untuk dibuahi? Ada nggak? Jadi Bang, kalau aku Enggak, sekarang saya tanya tujuan mempermasalahkan boleh atau tidaknya tuh Bang. Jadi kalau di dalam hadis Nabi itu boleh, ya boleh itu Bang. boleh. Itu. Berarti apa tujuan Ya. pernikahan dalam agama Islam? Sakinah, mawaddah, warahmah. Mana ayatnya? Biar menjadi tenang, Oh, menjadi tentram, tenang. bahagia. Itu Bang. Bahagia, tapi Kira-kira tidak ada dalam Abang kalau Al-Qur'an ya. dengan anak yang 9 tahun bahagia ada Bang, tenang dah. Anaknya tenang, yang suaminya tenang juga Bang. Senang, udah senang. Oke, berarti Dia tenang, Aisyah bahagia, senang. Anaknya merasa dilindungi gitu Bang. Gitu. Berarti Bang. berarti kalau ada umur 6 tahun dinikahi orang umur 50 tahun berarti itu bagus ya? Boleh Bang, bukan masalah bagus. Boleh. Boleh. Tapi kenapa sekarang ditangkap polisi kalau seperti itu? Oh, itu peraturan Indonesia Bang. Iya, pertanyaan saya Kan kenapa kok ada disamakan, peraturan begitu? Ya, itulah pilihan Republik kita Bang. Nggak Iya, apa-apa kenapa itu, Bang. Republik kita memilih begitu? Ya kan bukan mayoritas, bukan yang dipakai syariat Islam Bang. Iya, kenapa? Demokrasi kita Bang. Demokrasi kita Bang. Iya, begini loh. Ya kan? Bapak-bapak di DPR, ya kan? Yang rapat membentuk undang-undang, kemudian Bapak Presiden yang setuju bersama DPR mengesahkan undang-undang itu bersama dengan rakyat. Kenapa mereka menganggap bahwa seorang laki-laki yang berumur 50 tahun lebih
menikahi anak umur 6 tahun itu dianggap kriminal. Kenapa? Karena Bang, di DPR itu Bang, banyak teman-temannya Abang juga Bang. Buset, saya tidak yang bisa. disalahin Iya, lah. itu, Bang. Berarti menurut Anda orang-orang di DPR itu Kristen begitu? Ada Kristen, ada. Berarti gara-gara Kristen lah makanya gitu. Ada juga Muslim. Tapi kan banyak, mayoritasnya Muslim mereka. Bang. Iya. Kenapa Jadi kan kenapa dianggap kriminal oleh mereka? hasil demokrasi? Ya, tanyakan kepada mereka Bang. Jangan tanya sama saya Bang. Kalau menurut saya, ya, Bagus. Itu kan mengakomodir dari. Berarti Anda setuju dengan pedofilia? DPR saja itu Bang. Berarti Anda Kenapa, setuju Bang? dengan pedofilia? Beda lagi tuh Bang. Nah, ini gimana? Anda tahu pedofilia nggak? Apa pedofilia itu? Coba jelaskan dulu Bang. Pedofilia itu adalah sebuah kelainan seksual di mana seorang perempuan atau laki-laki dia menyukai anak-anak kecil. Contohnya yang menimpa itu, yang Kapolres di NTT, yang udah dikerangkeng itu. Hah? Bayangkan Anda punya anak kecil umur 6 tahun digagahi oleh orang dewasa. Bagaimana perasaan Anda? Apa tidak melayang itu golot dari dapur? Hah? Gimana? Wah, benar-benar dia ini. Itu Bang. Kalau menikah itu beda Bang. Kalau berzina Bang. Oke, Kalau tahu Syekh berzina Puji. itu kan Syekh Puji memaksa tahu. anak yang di bawah umur. Ya, untuk Syekh Puji tahu berhubungan Syekh badan, Puji. Bang. Entar, Syekh Puji tahu nggak Syekh Nah. Puji? Syekh Puji tahu Bang? Ya. Syekh Puji menikah nggak dia Menikah Bang. dengan anak di bawah umur? Pertama dengan orang yang dewasa Bang. Iya, Setelah itu istri yang dengan berikutnya bawah umur. dengan anak di bawah umur, tahu? Ya tahu Bang. Oke. Udah lama tuh ceritanya Bang. Udah lama ceritanya. Iya, oke. Jadi ada rada-rada lupa, Kenapa dia ditangkap polisi? Nggak tahu Bang. Gimana tuh Bang? Nah, Ceritanya, Bang. Anda ini banyak nggak taunya. Udah lama tuh ceritanya Bang. Udah lama. Pura-pura ceritanya, nggak Bang. tahu. Udah lama tuh ceritanya Bang. Ya, jadi Syekh Puji, dia itu seorang pengusaha kuningan asal Semarang. Dia Ya, menikahi namanya Ulfa. Nikah itu sah itu. Ya. Sah secara agama Sah. Islam sah itu. Tetapi Sah, benar, dijemput polisi. Karena apa? Karena dianggap oleh negara sebagai perbuatan yang kriminal. Karena menikahi anak di bawah umur. Tahu Undang-Undang Perlindungan Anak nggak? Ya tahu Bang. Undang-Undang Dikit-dikit, Bang, Perlindungan nggak Anak. semuanya. Aduh, dengar dulu. Dikit-dikit. Undang-Undang Perlindungan Anak, salah satu pasalnya itu berbunyi, barang siapa dengan kekerasan, dengan bujukan, untuk mengajak anak yang berumur di bawah 18 tahun untuk melakukan persetubuhan, ya kan? Itu diancam Ya. dengan pidana paling lama 15 tahun, tahu? Tahu. Iya, walaupun walaupun bujukan, walaupun maksa, tetap aja Anda di bawah ancaman 15 tahun, tahu? Tahu dari Abang itulah. Ya. Nah, Sebelumnya belum kenapa negara menganggap itu sebagai sebuah perbuatan pidana? Kenapa? Karena Bang. Jawabannya. Karena negara itu tidak berpanduan kepada Al-Quran dan Nah, Al-Hadis. Itu, betul. Bang. Nah, kenapa negara tidak menganggap itu sebagai perbuatan kriminal? Karena menurut pandangan masyarakat, menurut sebagian orang masyarakat yang tentu saja masih waras ya, bahwa itu tidak baik secara moral, Bang. Manusia itu punya hati nurani kok. Saya percaya semua manusia itu punya hati nurani. Dia tahu kok, di dalam hati nuraninya yang paling dalam, dia tahu. Contoh nih. Ada orang, ya kan? Nggak tahu apa-apa, jalan, nggak tahu apa-apa. Terus Anda ambil kayu, Anda pukul. Itu karena manusia punya hati nurani. Itu secara naluriah manusia itu bilang itu salah. Salah itu. Sebenarnya salah satu bukti bahwa Tuhan itu ada, manusia itu punya hati nurani. Dia bisa membedakan yang baik dan yang jahat.
Gitu loh. Nah, sekarang Bang, ada kakek-kakek umur 50 tahun ke atas. Ya belum kakek-kakek lah, 50 nanti tersinggung lagi orang yang 50 tahun. Gini, ada bapak-bapak ya kan umur 50 tahun ke atas menikahi anak umur 6 tahun. Secara naluriah Bang, naluriah. Coba Anda lakukan itu di tengah-tengah masyarakat. Pasti ibu-ibu langsung. Tahu kan ibu-ibu kan? Wah itu pasti jadi gunjingan. Karena apa? Karena memang secara naluri nggak benar itu. Setiap orang yang akalnya masih sehat itu nggak benar. Masa orang ubanan 50 tahun ke atas gendong-gendong anak Bang? Bukan, istri. Ini bagaimana? Coba, apakah Anda masih Gimana? Boleh aku tanggapi, Bang? Silakan. Boleh aku tanggapi? Silakan. Pertama, Bang. Kalau keputusan atau undang-undang di Indonesia ini, kata Bang tadi, berdasarkan naluri masyarakat rakyat Indonesia bahwa tidak pantas norma atau itu, kebiasaan-kebiasaan. Norma kebiasaan dan naluri gitu ya. Ya, hati nurani juga ya. Nah, hati nurani oke. Nah, itu kalau bangsa kita, bangsa Indonesia. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bukan berdasarkan kebiasaan atau naluri atau keputusan masyarakat, tapi Nabi Muhammad itu berdasarkan petunjuk dan ketetapan dari Allah. Kata Allah dalam Quran, "Wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Baik. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang menjadi ketetapan oleh Rasulullah itu adalah semata-mata wahyu dari Allah itu, Bang. Jadi kalau Nabi Muhammad itu menikahi umur 6 tahun, kemudian menggauli pada umur 9 tahun, 9 tahun itu, Bang, sebagian anak itu sudah balik itu, Bang. Sudah boleh itu, Bang. Dan Anda senang ya? Apalagi sebentar. Ini nampaknya kalau ada Komnas Perlindungan Anak, tolong teman-teman perhatikan ini tetangga-tetangganya ini, teman-teman. Hati-hati nih. Hati-hati tetangga-tangga yang punya anak kecil. Ini nampaknya Bapak ini menunjukkan gejala-gejala ini. Ini bahaya ini, teman-teman. Tolong ya, yang punya anak-anak kecil dijauhkan ini dari orang idam ini berbahaya ini. Karena dia adanya nampak bibit-bibit suka anak kecil ini, bahaya ini orang. Wah, kalau saya presiden saya terapkan hukuman gantung. Wah, setiap orang yang berani macam-macam dengan anak di bawah umur, langsung saya terapkan hukuman gantung di alun-alun. Oh, biar tahu rasa ini gimana ini. Ini berbahaya ini, teman-teman ya. Virus-virus yang membahayakan ini. Ajaran dan hukum Islam itu, Bang. Loh, Bang. tapi itu. Begini, Bang. Jadi, begini. Ketika naluri kita berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau ketetapan syariat Allah, maka dikesampingkan naluri kita, Bang, bahwa syariat dan hukum Islam itu, hukum Allah itu adalah yang lebih baik bagimu, Bang. Sekarang, Bang, istri yang umur 9 tahun itu siapa namanya, Bang? Istri Nabi Muhammad 9 tahun? Kata Abang, yang umur 9 tahun ini itu 6 tahun. Aisyah. Nah, Aisyah itu, Bang, dia kan anak-anak, kata Abang tadi kan. Kok kata saya? Gimana? Ini saya yang ngomong ini. Hadis Bukhari ini karangan saya atau bagaimana? Ya, tapi dalam kehidupan Aisyah itu, Bang, dia merasakan senang, bahagia sekali bersama Rasulullah, Bang. Sampai akhir hayatnya, Bang, sangat senang sekali, Bang. Bahkan ada nyanyinya, Bang. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, gitu. Nah gitu, Bang. Oh, benar-benar. Betul. Akhirnya benar-benar bahagia, Bang. Baik. Cara memperlakukan istri itu yang benar, Bang, yang santun, yang sayang, yang kita benar-benar cinta gitu, Bang. Al-Quran itu adalah dari Allah langsung, Bang, dari pencipta langit dan bumi, tidak ada percampuran di dalamnya, wahyu dari Allah, Bang.
Kemudian Nabi Muhammad itu apa yang dilakukan, diucapkannya itu semata-mata wahyu dari Allah, Bang. Oke. Gitu, Bang. Jadi memang begini, teman-teman. Sebagusnya kalau udah lama belajar Islam, sebagusnya ya ditingkatkan lagi, Bang. Ditingkatkan lagi, bukan hanya sekedar mempelajari untuk mengkritiki, tapi berusaha menyelami lagi gitu, Bang. Nah, gitu, Bang. Jadi gini, Bang. Kalau abang baca dengar lagu Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau main lari-lari. Oke. Itu kalau karena Anda memang kekurangan literatur. Nah, sedangkan bagaimana kata literatur agama Islam? Baik, kita akan putarkan bagaimana seorang ustadz membacakan riwayat hadis, bagaimana Aisyah itu dipukul sama Muhammad. Anda tidak tahu ini? Baik, ya kita putarkan. Gimana pokoknya? Kita putarkan. Nih. Setelah itu Rasulullah SAW kembali dan aku juga kembali. Jadi Aisyah melihat Rasul mau pulang, Aisyah berdahulu. Ya. Berdahulu fa'asra'tu. Rasulullah mempercepat langkah, Aisyah juga sama. Ya, begitu juga sampai kemudian Aisyah itu lebih dulu sampai rumah. Ya, setelah sampai rumah, berbaring lagi Aisyah ini, pura-pura nggak kemana-mana. Setelah itu Rasulullah SAW kan melihat ini Aisyah ini. Kalau dari sisi nafas tentunya ya berbeda lah dari yang tadi cepat-cepatan dengan Rasul sampai rumah. Aisyah duluan. Mana lagi ya Aisyah? Ada apa engkau ini wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan la syai'a, enggak ada apa-apa ya Rasul. Maka Rasulullah katakan la tukhbirani aw la yukhbirani al-latiful khabir. Engkau yang cerita atau nanti Allah yang cerita kepadaku. Ini kata Rasulullah. Maka kemudian Aisyah mengatakan ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi fa akhbartu bil khabar. Wahai Rasulullah, demi bapakku, engkau dan ibuku, aku yang akan cerita, wahai Rasul. Kemudian Rasulullah katakan, anti as-sawadul ladzi ra'aitu amami. Apakah engkau ini yang tadi, bayangan hitam yang ada di depanku tadi? Jadi setelah pulang dari Baki, Rasulullah mau pulang ke rumah, kan ada bayangan hitam mendahului, yaitu Aisyah. Kata Aisyah, na'am ya. Jadi Rasulullah akhirnya tahu, beliau ini dibuntuti ya, ketika mau pulang duluan Siti Aisyah. Setelah itu Aisyah mengatakan fala haza fi sadri lahzatan auja'atni. Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Nah, Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakiti aku. Berkontradiksi dengan ayat Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau bermain lari-lari. Baru pertama ini dengar riwayat itu semenjak jadi orang Islam. Pantesan masih jadi orang Islam. Aku jawab, Bang, ya. Aku jawab, Bang, ya. Silakan. Jadi gini, Bang. Bahkan ketika anak berumur 7 tahun, mereka suruhlah sholat, Bang. Sholat itu kan menyembah Allah, Bang. Oke. Bang, tadi Anda bilang, dengar Bang Idam. Ini masalah pukul. Gini, Bang, masalah pukul. Jadi kalau seanak sudah sampai 10 tahun, maka pukullah. Kata Rasulullah seperti itu. Maka pukullah. Memang ada, Bang, ajaran artinya disuruh mukulin istri. Tetapi tidak sampai membahayakan. Sakit ya sakit. Kalau pukul tidak sakit itu namanya ngelus, Bang. Ngelus, Bang. Berarti Anda setuju bahwa di dalam ajaran agama Islam diajarkan mukulin istri. Asal tidak membahayakan, Bang. Ya berarti boleh mukulin istri. Seperti cubit-cubit karena sakit juga, Bang. Ya berarti boleh suami mukulin istri main tangan sama sebentar, Bang. Berarti boleh seorang suami main tangan kepada istrinya dalam agama Islam. Tapi tidak membahayakan, Bang, ya? Iya, boleh berarti kan? Itu. Contohnya Aisyah tidak sampai bahaya kan, misalnya sakit dada, sakit apa paru-paru sampai sakit dong. Coba sebentar ya, saya putarkan lagi ya. Saya putarkan orang lagi. Dicubit aja sakit, saya Bang. Putarkan lagi, Bang, ya. Orang dicubit aja sakit, tidak dipukul tapi dicubit sakit, Bang. Oke, saya putarkan ya, Bang, ya. Coba dengarkan ulang ya, Bang, ya. Dengarkan ulang. Nih, ya, proses pembelajaran apa tuh, Bang? Coba. Dibuntuti ketika mau Selagi itu benar hadis. Coba, Bang, dengar dulu. Setelah itu Aisyah mengatakan fala haza fi sadri lahzatan auja'atni. Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Tuh. Rasulullah gitu, kemudian Bang. memukul dadaku dengan pukulan yang menyakiti ini kemarin. Bang, itu tadi ada kata-kata lahzoh.
bukan artinya menyakitkan begitu kan. Jadi pukulan yang ringan itu bang. Rasotan itu artinya ringan. Pukulan yang berat itu, saudara. Ringan, bang. Jadi Oke lah. kita tahu bahasa Arab jadi bahasa Arab lahzoh itu ringan atau kata lain dari ringan lah, tidak terlalu berat pukulannya itu bang. Itu bang. Pukulan tetapi ringan bang. Sekarang gini bang. Sekarang gini. Aku tahu tuh bang bahasa Arab itu bang. Lahzoh. Sekarang begini bang. Anda percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Aisyah terhadap Muhammad itu benar? Aku dengar dulu yang mana tuh bang. Nanti berarti Aisyah bohong. Nah, aku dengar jangan-jangan abang nih dapat dari Google, nanti Google-nya salah lagi. Aku mau dengar dulu bang. Gini, gini, sebentar ya, mohon maaf nih. Maaf teman-teman ya, saya agak sedikit hidung mampet gini. Gini bang. Abang Edis. Ketika kita ingin mengetahui sosok Muhammad, menurut Anda info yang harus kita dapatkan itu dari istrinya sendiri atau gimana? Betul nggak? Kalau dari istrinya yang paling tahu tentang sosok Muhammad. Yang tahu tentang sosok Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya mengetahui nggak kelakuan Muhammad? Tahu. Tapi tahu. kalau berbicara yang paling tahu, maka kata Allah laqad kana lakum kita tunjukkan kepada mereka. Kita tunjukkan kepada mereka apa pendapat Aisyah tentang Muhammad. Baik. Pendapat yang baik-baik aja bang, jangan mau lari. Bang. Mau lari. Nih, itu coba, tercatat di dalam Sahih Bukhari nomor 4414 ya. Bukhari. Jadi biar adil bang. Pendapat Aisyah yang baik mau lari dan yang mau lari. Coba. Mau lari. Jangan lari kabur, ya. begitu dong. Abang jangan kabur ya. Jangan lari begitu. Nih. Apa pendapat? Aduh, sabar, Bang. Apa pendapat Aisyah terhadap Muhammad? Nih, itu tertulis di dalam Sahih Bukhari nomor 4414. Saya akan tampilkan hadisnya di sini. Sabar ya. Ini pendapat Aisyah sendiri nih. Nih. Di dalam Sahih Bukhari nomor 4414 nih. Ini Arabnya, kemudian saya bacakan ya. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya dan seterusnya. Telah menceritakan bapaknya dari Aisyah. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Wush, spesial ya Muhammad ya. Ya, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Subhanallah, sungguh luar biasa ya. Ya, bahwasanya Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki. Dan siapa-siapa yang ingin diingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah dicerai, maka tidak ada dosa bagimu. Surat Al-Ahzab ayat 51. Saya Aisyah berkata, demi Allah ini kata Aisyah nih, dengarkan ini. Saya tidak melihat Rabbmu, Tuhanmu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan. Kata keinginan ini, di dalam bahasa Arabnya, itu hawa nafsu. Nih ya, cek ya. Di dalam bahasa Arabnya itu hawa nafsu. Jadi menurut Aisyah, dia tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad. Betul? Jangan nyumput-nyumput Pak Idam. Sekarang hilang. Malu jadi orang Islam. Ayo. Betul atau tidak ini? Oke, aku tanggapi bang ya. Silakan. Berat saudara-saudara. Yang pertama, bang, mengenai Aisyah tadi menyatakan kecemburuannya. Artinya walaupun dia nikahi masih kecil, walaupun dia sempat dipukul tadi,
tetapi dia masih sayang dan cinta kepada Rasulullah sehingga dia menyatakan kecemburuannya kalau Nabi Muhammad itu menggauli istri-istrinya yang lain, Bang. Artinya Nabi Muhammad itu orang yang bagus akhlaknya, walaupun yang kata abang tadi tidak sesuai anak kecil nikah sama bapak-bapak tadi, Bang. Itu berarti terbukti bahwa Nabi Muhammad SAW itu tetap the best, Bang. Oke, Gitu, saya Bang. jawab ya, saya tanggapi ya. Berarti perkataan Aisyah betul nggak bahwa Tuhannya Muhammad itu tiada lain begitu sigap menuruti hawa nafsu Muhammad? Menuruti keinginan Nabi Muhammad. Oke, baik, saya coba baca Arabnya. Anda ini kan ngerti bahasa Arab. Oke, coba baca Arabnya nih, yuk. Nih, coba. Yang bagian baris akhir, coba ayo. Oh, hawa. Betul. Hawa itu, Bang, bisa artinya keinginan. Nafsu, gimana sih? Atau hawa nafsu. Iya. Itu, Bang. Jadi Hawa ada tiga itu, versi. hawa itu artinya apa sih? Keinginan boleh. Nafsu. Nafsu iya. Ya, nah Kemauan jadi iya. sebentar. Jadi kalau kita Menurut Aisyah, milih- sebentar Bang. Menurut Aisyah, apa pekerjaan Allah? Apa pekerjaan Allah? Mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya, termasuk Menuruti keinginan dari Muhammad menuruti dikabulkan. hawa nafsunya Muhammad, betul? Menuruti artinya mengabulkan permintaan atau Iya, keinginan berarti Nabi, Bang. oke. Tidak harus Nih, hawa dengar, nafsu, Bang. coba ya. Demi Allah, berarti Aisyah bersumpah nggak? Ya. Oke, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali itu Ya. artinya di mata Aisyah yang dilihat hanya itu, betul? Ya. Makanya Aisyah tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad, betul? Betul Mana nggak? ada kata hawa nafsunya situ, Bang? Hawa nafsunya dalam bahasa Arab. Coba hawa nggak? Hawa. Makanya hawa tadi terjemahannya keinginan, permintaan atau kemauan atau hawa nafsu. Jadi bisa kita Iya, berarti adakah Allah pernah melakukan perbuatan yang lain selain daripada cepat menuruti hawanya Muhammad? jadi itulah buktinya. Dijawab Nabi dulu. Muhammad dekat dengan Tuhannya, Adakah Bang. Allah pernah melakukan perbuatan lain kecuali daripada cepat menuruti hawanya Muhammad di mata Aisyah? Di hadis lain ada juga, Bang, bahwa mata Aisyah itu Berarti bahwa- Aisyah pelin-pelan. Berarti Aisyah pelin-pelan. Jadi tafsiran abang yang pelin-pelannya. Kecuali saya tidak melihat Robmu, kecuali berarti pernah nggak Aisyah melihat selain kecuali daripada yang ini? Berat, Kecuali. saudara. Jadi letak salahnya abang tadi, Bang Edi. Aduh. Mau dengar Bang ya? Bahwa Bang, Edis itu fokusnya kalau saya bilang begini, memenuhi dengar, hawa nafsunya, kalau saya Bang. bilang begini, saya tidak melihat idam kecuali seorang pria yang berkacamata. Berarti selama saya melihat idam, saya melihat seorang pria berkacamata, betul? Betul? Bisa jadi betul, Bang. Nah, Aisyah Bisa jadi berkata, saya tidak melihat Robmu, Tuhanmu ya Muhammad, kecuali begitu sigap menuruti hawamu. Berarti di mata Aisyah, dia pernah lihat yang lain atau tidak? Hawa tadi Nafsu. yang aku jelaskan ya. Salah satunya nafsu, keinginan, kemauan atau permintaan. Ya, berarti di mata Aisyah, dengar, di mata Aisyah, apa pekerjaan Allah selain daripada cepat menuruti hawanya Muhammad? Bang, makanya kaitan dengan ayat yang kubacakan tadi, Bang, apa yang dilakukan, tidaklah apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi apapun keinginan Nabi itu pun tidak lepas dari petunjuk Allah, Bang. Iya, artinya pekerjaan Allah tiada lain. Dengar, di mata Tidaklah Aisyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali sesuai dengan wahyu Allah, Bang. oke, di mata Itu, Aisyah, Bang. apa yang ada di mata Aisyah tentang Allah kepada Muhammad? Di mata Aisyah tentang Allah kepada Nabi Muhammad, apapun keinginan, kemauan, permintaan dari Nabi Muhammad, cepat Allah kabulkan. Iya. Karena
Makanya saya bilang Allah memenuhi keinginan Muhammad, betul. Ketika hambanya meminta, Allah cepat mengabulkan, Bang. Ya, Apalagi berarti hambanya Allah Bang. cepat, Allah kerjanya menuruti kemauan Muhammad, betul. Ketika kemauannya itu sesuai dengan kehendak Allah juga, Bang. Iya, salah satunya adalah Muhammad boleh menggauli siapa-siapa perempuan-perempuan yang diceraikan, betul. Selagi sesuai dengan syariatnya. Ini apa lagi sih? Sebentar, menurut surat Al-Ahzab nomor 50 dan 51, Muhammad boleh nggak menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai? Coba lanjut dulu, Bang. Baca dulu, Bang, ayatnya tadi tuh, Bang. Baik, ini ya, saya tulis, saya jadikan ya. Lagi, Bang, aku, Bang. Nih, aduh, memang Ya. mereka, kita harus sabar mengajari mereka ini. Inilah nih. Lihat, surat Al-Ahzab 51. Abang tuh diajari maupun tidak diajari, tidak mau juga percaya, Bang. Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, nih ya, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Betul? Berarti Muhammad boleh nggak, bebas nggak menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai sama dia? Ya. Iya, makanya Bang, Aisyah Bang. cemburu. Betul. Aku lihat, Bang Edis, aku lihat abang nih orangnya gaul, Bang. Aduh, Nah, apa arti gaul? lari kemana? Gaul itu, Bang, tidak Berat. selalu bersetubuh dengan wanita yang sudah cerai. Artinya bergaul, Bang. Bergaul, Bergaul bersapa, maksudnya tetap hangout silaturahmi. gitu maksudnya. Itu bercerita. Oh, mungkin maksudnya ketika bergaul. bertemu, Maksudnya bergaul Assalamualaikum. dengan istri itu maksudnya hangout gitu, pergi minum kopi gitu. Nah, jadi bergaul itu sesat yang tidak nyata memutuskan ini namanya. silaturahim, Bang. Bang, Berarti maksud arti bergaul dengar itu ya, teman-teman. tidak Menurut Idam, memutuskan silaturahim, Bang. Oke. Tidak memutuskan silaturahim. Itu menurut aku, Bang. oke. Itu, Bang. Menurut Idam, menggauli istri ya. artinya mengajak istri jalan-jalan, begitu. Ya, salah, Bang, tuh. Aku bilang Aduh, tidak berat memutuskan yang nyata. silaturahim, Bang. Tidak. Oke, Tidak lagi. memutuskan silaturahim. Abang ini ada-ada aja. Oke lah. gampangkan Oke lah, nanti perkataan kalau orang kita ini, Bang. teruskan nanti makin banyak orang nanti inbox Anda. Nanti habis ini cek. Jangan kabur, Bang, ya. Bukan, Jangan kabur, Bang. sebentar. Habis ini Anda cek Kabur ini. inbox. Alasan kabur ini. Kita kan sudah cukup lama, Bang. Kok kabur gimana sih? Kita kan pakai waktu. Kasihan nanti orang-orang yang di bawah yang mau naik. Gini. Nggak pakai waktu tadi, Gini. nggak pakai waktu. Iya, waktunya itu ini sebentar. Saya lihat berapa orang yang mau naik ini. Ada 31 guests ini yang mau naik ya. Jadi gini, teman-teman. Halo guys, sebelum diturunkan oleh Abang Edis ini, puluh dulu gitu, guys. Puluh guys. Oh, Teman dulu, guys. mau minta follow. Wah. Iya, guys. Mau pansos biar bisa live sendiri. Hai. Kamu ke taman pengen minta pengen minta followers dia sudah. Oke lah, Idam. Oke. Nanti cek berapa inbox yang masuk kepada Anda mengatakan Anda bikin malu umat Islam. Nggak percaya, cek aja nanti. Yang jelas, Bang, aku sudah menjelaskan Oke. sesuai dengan kemampuan yang aku punya, Bang. Iya, Nah, menggauli kita istri punya artinya agama. mengajak istri minum kopi. Berat, saudara-saudara. Oke lah ya, kita undang Oke, muslimnya Bang. ini ya. Maaf lahir batin, Bang. Ya, sama-sama Bang. Jangan dimasukkan dalam hati, tapi Selamat dimasukkan malam. ke pikiran. Besok. Dipikirkan, Ya. kemudian ganti Tuhan. Nah. Oke, saya turunkan Bang Idam. Berat. Ya teman-teman, kita sudah jam berapa ini? Hampir jam 10 malam ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, seperti biasa ya, saya iklan sejenak ini. Udah berapa jam saya siaran? Udah 1 jam 56 menit. Teman-teman seperti biasa, teman-temannya saya iklan. Teman-teman, kita ada program pendirian rumah apologet ya. Makasih Bang Jackson, makasih. Kita ada program pendirian rumah apologet di mana kita ingin mendirikan sebuah tempat supaya kita bisa berapologet dengan tenang dari sini teman-teman. Ya, jadi kepada teman-teman
yang tergerak hatinya, yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte untuk membantu pendirian Rumah Apologet itu di profil. Mampir teman-teman ke profil saya, atau bagi yang nonton di YouTube, ada tulisan di YouTube, tulisan berjalan itu, ada Zelle juga, ya, ada rekening yang berjalan, teman-teman bisa support di situ. Ya, program kita mendirikan Rumah Apologet, kita bikin podcast, bikin buku-buku dan lain sebagainya. Kita upayakan akhir tahun kalau terkumpul, kalau tergalang ya teman-teman ya dana. Nah, support dari teman-teman sekalian itu sangat berarti. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, silakan teman-teman bisa mampir ke profil ya, profil, ketik aja profil saya. Hati-hati teman-teman dengan akun-akun palsu ya. Akun saya ini satu-satunya yang saya pakai cuman ini. Ya, teman-teman untuk live. Saya hanya punya 2 akun di TikTok, sama-sama Edis TV, ya, tapi yang satunya udah nggak pernah saya pakai lagi. Jadi yang ini saja, follow yang ini. Nah, kemudian di YouTube juga ada, namanya juga Edis TV. Kalau ada teman-teman yang di YouTube, selain daripada Edis TV, itu bukan punya saya. Saya lihat itu ada Edis TV Debaters, itu siapa saya tidak kenal teman-teman, nggak tahu saya. Ada Edis TV Live, ada banyak itu, YouTube baru bermunculan. Itu bukan punya saya teman-teman ya. Yang punya saya itu cuma Edis TV doang, huruf besar semuanya. Huruf besar semuanya teman-teman, Edis TV semuanya huruf besar dan ada spasi. Huruf besar, space, baru TV, Edis spasi TV. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa support saya di sini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk kolektor Rumah Apologet ada di sini teman-teman. Ya, Edis itu nama saya asli teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan support lewat situ. Ya, bagi teman-teman ya jangan marah ya. Ini adalah tanggapan ya, kajian tanggapan menanggapi kalian. Jadi kalian jangan marah. Kenapa? Bang, kenapa bang? Anda ini kok bahas-bahas agama Islam? Ya, contohnya adalah karena kayak begini. Nih loh. Karena kayak begini. Duh, sebentar. Nih loh. Ketika Anda membawa-bawa Yesus kami, mempromosikan agama Anda, ya kami jawab. Nih. I love Jesus because I am Muslim. Ini yang dilakukan mereka setiap hari, teman-teman. Membawa-bawa nama Tuhan kita. Membawa-bawa nama Yesus kita. Untuk mempromosikan agama mereka. Dan banyak juga orang Kristen yang tersesatkan oleh mereka. Justru kalau kamu menjadi Islam, justru kamu itu tidak meninggalkan Yesus. Justru kamu mengikuti Yesus kalau kamu jadi Islam. Iya kan? Yesus makan babi enggak? Kami Islam, kami enggak makan babi kan? Berarti justru kami ikut Yesus. Drun! Kadrun! Yesus juga tidak pernah makan onta, apalagi minum kencingnya. Kenapa kamu itu kalau Dengar. Kalau kamu mau lihat sesuatu, duit itu jangan kamu lihat lembar atasnya doang. Baliknya juga harus kamu lihat. Kamu cuma lihat atasnya doang. Contoh, kamu dikasih uang. Depannya gambar Soekarno Hatta. Di baliknya kosong. Ya berarti uang palsu. Begitu juga kalau ada orang Islam bilang, nih, Yesus nggak makan babi, ya kan? Kami Muslim, kami nggak makan babi. Berarti kami ikut Yesus bilang sama mereka, Yesus juga nggak makan onta, ya. Kalian makan onta, bahkan kalian kalau Idul Adha potong onta. Bilang begitu, ya. Seperti itu teman-teman. Jadi mereka ini biasanya berpola pikir praktis gitu. Dan banyak orang-orang Kristen yang awam itu ya. Contohnya ya yang kayak begini-begini. Ya kan? Seperti itu. Yuk, silakan. Bagi Anda teman-teman sekalian, kalau Anda tahu kontaknya Dondi, kontaknya Irina Handono, kontaknya siapa? Felix Xiao, terus siapa? Tolong kabari saya. Ya, saya tantang untuk diskusi. Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ayo diskusi, yuk. Bang, kenapa bang kok tantang-tantang Ustadz itu bang? Abang ini kok kayak cari-cari perkara. Ini loh. Masalahnya Abdul Somad bahas-bahas Bible di masjid. Ulangan 18, ayat 18.
Ustadz Adi Hidayat bahas-bahas Bible juga di masjid. Jadi saya sebagai orang Kristen ya risih lah. Ya saya jawab. Kalau saya jawab jangan dibilang penistaan agama. Saya kan cuma jawab doang. Gitu loh. Kenapa sih kalian harus bohong-bohong ya, bawa-bawa nama Yesus kami? Kenapa? Apakah tanpa kebohongan Islam itu tidak laku? Gitu loh. Cobalah kamu urus aja Islammu, nggak usah bawa-bawa nama Yesus. Buat apa gitu loh, ya? Seperti itu teman-teman. Yuk, yang muslim-muslim ya. Oh ya. Oke, kita kasih naik ada Fikri. Wow, Fikri Hidayat. Ya, selamat malam Fikri Hidayat. Udah hampir jam 10 ya teman-teman ya. Untuk bagian yang tengah sama timur ini nampaknya sudah mulai mengantuk. Ya, Fikri Hidayat. Selamat malam. Oke, Fitri Hidayat sudah saya naikkan tapi tidak nyambung teman-teman. Bagaimana teman-teman tentang Uncup? Si Uncup kemarin katanya mengundang Nagita. Tapi Pak Regar katanya mau naik tidak dikasih naik ini. Beraninya cuman keterangan sebelah ini. Persis kayak ustadz-ustadznya. Kalau ngomong Injil dipalsukan, Injil sekarang tidak ada lagi. Nah, mereka cuma dengar keterangan sepihak. Nggak berani mereka menghadirkan Kristus. Sama kayak Uncup PI semalam ngomong sama Nagita. Tapi cuma keterangan sepihak. Kalau Anda jadi hakim, Anda itu nggak boleh dengar keterangannya dari jaksa doang. Nggak boleh. Masa jaksa doang yang diomongin dengar sama hakim? Dengerin juga dari pengacaranya. Dua-duanya harus didengerin baru hakim mengambil kesimpulan. Seperti itu juga ketika Anda mendengar informasi bahwasanya Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad. Itu kan kamu dengar dari pihak sebelah. Coba kamu tanya sama yang yang dituduhkan seperti itu. Apakah jawabannya seperti itu? Nggak boleh. Kita harus adil. Mendengar secara proporsional. Dua-duanya harus kita dengar. Keterangan si A kita dengar. Keterangan si B kita dengar. Baru kita ambil kesimpulan. Ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Maria ini nampaknya ini bukan muslim. Coba. Iya, Ibu Maria. Selamat malam. Halo. Halo. Oke, nampaknya lagging ya, nampaknya salah pencet. Oke, ada Ari. Oke, Ari. Ya, selamat malam Saudara Ari. Halo? Halo. Macet. Oh, nyala. Ya, selamat malam Bang Ari, Muslim Bang? Alhamdulillah Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa? Jangan dibisukan Bang. Jangan keluar dari aplikasi. Jangan keluar dari aplikasi Bang. Kita nggak bisa lihat. Halo Bang. Ya, silakan. Silakan. Apa mau Anda tanggapi dari sekian 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu. Iya, gimana maksudnya itu, Kang? Ya, artinya begini, Bang. Artinya Yesus itu sebagai jalan dan kebenaran. Artinya tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa itu kalau tidak melalui Yesus. Yesus itu jalan berarti, Kang? Betul. Berarti dia Tuhan apa jalan, Kang?
Ya dua-duanya, Bang. Dua-duanya jadi bingung, Kang. Oke, sekarang coba saya tanya kepada Anda. Coba sekarang saya tanya belum ngerti saya. Saya tolong dijelasin biar paham dulu, Kang. Jangan loncat-loncat dulu. Ya, kalau Anda tidak mampu memahami yang sederhana begitu ya, mungkin Anda sudah perlu pergi ke tukang reparasi pikiran. Abang nggak bisa jelasin, Kang. Coba Kang jelasin. Bukan masalah tidak bisa menjelaskannya, masalahnya pikiran Anda yang agak sedikit lemot. Gimana? Bukan, ini kan kata-kata yang sangat sederhana, Kang. Betul. Bisa untuk menjelaskan. Itu kan sudah sangat jelas. Apa jelasnya di mana? Maksudnya Yesus itu jalan. Oke. Jalan menuju kemana misalnya? Menuju kepada Bapa di sorga. Berarti jalan nih misalnya kita kayak mau pergi kemana ya? Ada jembatan gitu, Kang. Oh, jalan raya begitu? Harus lewat jembatan dulu baru bisa menuju ke tempat itu gitu. Oh, berarti kalau jalan itu berarti jalan raya. Contoh misalnya begini. Oke, baik, begini. Jelasin. Yesus Oke, itu sebentar. kan jalan menuju ke, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul. Berarti Yesus itu Tuhan apa cuma jalan penunjuk jalan gitu, Kang? Oke, baik. Kira-kira kalau saya menjelaskan, saya harus menggunakan metode saya atau metodemu? Terserah, Kang, yang bisa dipahami dengan baik. bahasa Indonesia yang jelas, Kang. Baik. Oke, baik ya. Kita jawab ya. Baik. Menurut Anda jalan yang lurus itu siapa di dalam Al-Quran? Jangan loncat ke Al-Quran. Ini dulu jelasin satu-satu, Kang. Ya gitu cara saya menjelaskan gitu. Minta tanya lagi. Satu-satu. Iya, cara Sekarang saya kita- menjelaskan kepada kamu adalah dengan menggunakan apa yang kamu bisa pahami. Oh, iya. Makanya saya buat perumpamaan kepada bahasa-bahasa kamu. Sekarang kamu saya tanya. Tadi kan kamu bertanya kepada saya tentang Yesus sebagai jalan. Sekarang saya tanya kepada Anda. Menurut Anda, jalan yang lurus di dalam agama Islam itu apa? Siapa jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus apa dan siapa? Kalau jalan ya jalan, Kang. Oh, berarti Islam bukan jalan yang lurus? Oh, Islam itu agama yang lurus. Islam itu agama, kan, bukan jalan. Oh, Jalan Islam untuk agama. menuju Allah itu kita Oke, dikirimin arti sirot itu apa? Arti Putusannya, siratal lazina an'amta. Sirotol itu jalan yang lurus. Jalan. Tadi kata bilang bukan jalan. Nah, terus kalau Tadi Anda menurut bilang Abang bukan itu gimana? jalan. Gimana? Loh, habisan Akang nanyanya apa? Tadi Anda bilang bukan jalan, sekarang jalan. Oke, sekarang pertanyaan saya. Sebentar. Nah, Sirot Bisa itu dijawab tadi yang Anda bilang pertama jalan, dulu, betul? Kang. Dijawab dulu yang pertama, bisa nggak? Ini saya mau jawab ini. Yesus sebagai jalan. Oh gitu. Ya, jawab dulu. Cik. Oke, Jawab. sekarang begini, di dalam agama Islam Anda meminta-minta supaya ditunjukkan jalan yang lurus, betul? Nah, jalan yang lurus itu apa? Jalan yang tidak melenceng, Kang. Jalan Itu raya. nggak paham. Jalan raya. Nah, ini dah otak aku. Nah, saya kan menggunakan bahasa. Pertanyaan saya, jalannya beton atau aspal? Iya, pertanyaan saya, jalannya beton atau aspal? Yesus itu Tuhan apa penunjuk jalan? Kan lari kemana-mana. Ya sudah, sekarang saya tanya kepada Anda. Jawab. Sekarang begini, jalan yang lurus menurut agama Islam itu apa atau siapa? Jalan menuju Allah, jalan kebenaran itu Nabi Iya, apa Muhammad. itu? Apa itu? Jalan menuju Allah itu yang Iya, tidak apa? melenceng. Itu makanya saya tanya, itu apa? Itu apa maksudnya, apanya yang ditanya ini? Oke, saya bantu. Coba bantu coba. Oke. Kenapa lebih pintar? Oke, Anda setuju nggak bahwa firmannya Allah itu, firman Tuhan itu, Tuhan menurut Anda ya, itu adalah jalan. Allah. Itu adalah Tuhan jalan, yang- betul? Allah itu Tuhan, Kang. Nah, berat. Ya kan? Aduh, sebentar, saya mau bantu, sebentar. Ini saya mau bantu sebentar, ada air macet. Sebentar. Oke lah. Gini, Nggak bisa teman-teman. jawab, Kang. Bukan nggak bisa jawab. Ini saya ada air macet. Sebentar teman-teman ya, saya mau benerin dulu ya teman-teman ya. Ada air macet ya. Sabar.
Oke, kita sudahi saja ya acaranya. Begini teman-teman, karena ada masalah air, saya jadi mau ngerjakan air dulu teman-teman. Ini ada pemanas air yang tidak nyala. Jadi teman-teman, saya rasa di sini dulu acara kita sudahi dulu. Nanti kita bisa lanjut kembali. Selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat. Ya, seperti itulah acara kita. Kurang lebihnya ya mohon dimaafkan ya. Seperti biasa, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Selamat malam teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali besok. Dan selamat berhari Minggu. Denti, KFC, KLC, dan Ciao. Selamat malam ya kakak-kakak ya. Semua yang hadir malam